teman-teman di Yoga Endaryo Channel. Di sini terus kita membahas soal isu-isu disabilitas khususnya tunanetra. Nah, kali ini di tempat yang sama di sini saya akan memberi informasi soal bagaimana sebenarnya tunanetra menjalankan aktivitas, menjalankan kesehariannya, menjalankan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Dalam hal ini mahasiswa. Ya tentunya sebagai mahasiswa kita butuh bahan-bahan belajar, butuh kemampuan untuk googling, kemampuan yang fundamental saya pikir. Nah terus bagaimana cara mengakses jurnal di Google Scholar? Nah karenanya itu video ini akan membahas tentang bagaimana tunanetra mengakses bahan belajar untuk kuliah. Ikuti video ini sampai habis. Nah teman-teman, karena kita mau mengakses internet, tentunya kita butuh HP yang sudah saya perkenalkan kemarin dan laptop. Nah, jadi saya perlu untuk mengakses jaringan dari HP dulu. Jadi kita kasih nyala hotspot dulu. Saya kasih rusak dulu. Maaf teman-teman, saya pakai Lequen supaya lebih enak dan video ini tidak terkesan sangat lama dan boring. Sekarang hotspot. Oke, ini sudah aktif. Nah, oke, kita ke laptop. Nah, oke teman-teman, kita sudah di laptop. Jadi kita cek dulu jaringannya sudah tersambung atau belum. Dasar internet access button. Oke. Kita tekan window. Tekan Google dulu. Nah, kita masuk di Google dulu coba. Nah, contoh mau cari apa ya? Teori sosiologi. Karena saya sosiologi. Teori sosiologi. Sangat mudah. Jadi lagi-lagi tidak usah heran karena kalau ada tunanetra yang main laptop, kawan-kawan. Nah, terdapat setidaknya 3 teori sosiologi. Kita buka coba. Heading level 3 memandang berbagai. Heading level 3 terdapat setidaknya. Klik tab link grafik hasil gambar untuk teori sosiologi. Teori sosiologi. Heading level 2 cuplikan pilihan. Terdapat setidaknya 3 heading level 3 struktur link tag link portalilmu.com. Heading level 1 link aksesibilitas. Ini hasil telusur cuplikan pilihan. Terdapat setidaknya 3. Jaringan kok kayaknya agak larut deh. Heading level kita cari 3 teori utama sosiologi. Coba blank. Oke. Ada anak baru masuk teori utama sosiologi, fungsionalisme struktural, teori konflik, interaksi simbolik. Heading level 1. Tuh. Utama sosiologi, teori utama sosiologi, fungsionalisme. Tuh. Out of frame heading level 1 teori utama sosiologi, fungsionalisme struktural, teori konflik, interaksi simbolik. Nah, fungsional struktural, konflik dan simbolik. Nah, biasa kalau di sini saya tekan caps lock panah bawah. Kenapa caps lock? Karena untuk membagikan VDA caps lock itu sudah berfungsi ganda. Sebagai caps lock kalau ditekan 2 kali, kalau hanya ditekan sekali dia berfungsi sebagai insert. Nah, jadi ini sama dengan saya tekan insert panah bawah. Untuk apa? Untuk membaca secara keseluruhan. Dalam kajian sosiologi, manusia adalah bahasan utama yang akan selalu disinggung. Manusia memiliki sifat yang sangat kompleks dan dinamis. Untuk memahami manusia dengan beragam karakter dan permasalahannya inilah dibutuhkan berbagai landasan teori. Terdapat setidaknya 3 teori utama sosiologi yang dapat dijadikan sebagai perspektif dalam memandang berbagai kajian sosial. Nah, kurang lebih kayak begitu. Membaca terus biasanya. Oke, nah terus kita keluar dulu. Nah, dalam lingkungan akademis kan kalau blog-blog begini biasanya kayak kurang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi biasanya dosen atau dosen gitu biasa suruh cari jurnal. Nah, kita coba akses jurnal bagaimana? Bisa tidak?
Google Scholar. Scholar. Blank. Selected google.com/search equals google/scholar-1z=1c1gc-anid884. Kalian tidak usah tanya apa dia bilang karena saya pun tak mengerti. Link lewati ke mode penelusuran hatching level 1. Main landmark hasil telusur hatching. Klik boleh hasil web dengan link situs web Google Scholar hatching level. Oke, Google Scholar. Nah, ini tampilan dia langsung masuk di kotak edit. Nah, kita tulis lah apa ya? Pendidikan multikultural contohnya. Multikultural. Pendidikan multikultural Google Cedekia. Nah, ini hasilnya. Pendidikan multikultural di Indonesia sebuah pandangan konsepsional link hatching level 3. Implementasi pendekatan pendidikan multikultural kontekstual berbasis kearifan lokal di Nah, Indonesia coba link ini. hatching level 3. Bentar. Blank, blank, blank. Blank. Implementasi pendekatan Nah. heading level. Tekan H lagi untuk headingnya. Implementasi pendekatan pendidikan multikultural kontekstual Nah, berbasis saya tekan H untuk ke heading, terus saya tap PDF link. PDF link. Saya enter. Implementasi pendekatan internet download menu. List. Kita cek. Implementasi heading level 1 brand user. Heading level 1 brand page owner. Heading level 1 internet download menu. List 2 list 1009 ukuran 352,91. No. Internet download menu. Implementasi pendekatan pendidik. Heading level 1 brand page owner. Kita cek dulu dia sudah download atau belum. This page date documents 39. Download as 4. Download as transcript print transcript sementara last week 3. Print transcript sementara. Belum ternyata. Implementasi heading level 1 graphic page owner. Web batch setting level 3. Heading level Cek user. dulu. Username edit. Password edit checkbox not button login. Article tools. Visible link print this art link indexing metadata link how to check email based article email daughter about daughter tata amit journal con search edit search scope jumbo box button search blank browse list with link by type by title link. Oke, ini sepertinya tidak bisa di-download, jadi kita cari yang lain. Implementasi pendekatan pendidikan. Implementasi extracts heading level 4. Full text heading level 4. Visible link PDF. Pendidikan. Biasanya sih bisa. Main landmark pendidikan multikultural, pengertian, prinsip dan relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam. Coba kalau ini. Pendidikan multikultural. Jadi saya sebelum terlalu lancar sebenarnya pakai Google Scholar teman-teman, cuma PDF bahasa heading link PDF bahasa Indonesia. ya harus bisa. Info download file dialog http mulai download button. Pendidikan multikultural, pengertian, prinsip dan relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam Ibrahim Arif Go'Agratrobe. Pendidikan Oke. Download ads row 1 kalau download ads window. Jadi sebenarnya saya orang yang gaptek. Jadi waktu masih melihat, saya dulu pernah melihat, saya sama sekali tidak tahu main HP, sekalipun itu HP Symbian. Entah kenapa di saat saya sudah buta, bahkan laptop pun, internet pun yang sangat jauh, waktu itu yang masih jadi harapan bisa ini terwujud. Padahal dulu sering ke warnet sama teman, sering diajak ke warnet. Oke, kita masuk ke download, kita lihat today dokumen sini dia kayaknya. 23 artikel teks 37 110 20 juta 108 2 earlier this month today 573 Ini kayaknya dia deh. Kita buka dulu. edit blank 573 2227 1 pd.pdf Adobe Acrobat Reader J. Ya, kita tunggu ini pembaca layar masih belum membacakan. Page 120 Oke. Pendidikan multikultural, pengertian, prinsip dan relevansinya. Nah, ini kan yang tadi. Page 130 Rustam Ibrahim. 130. Page 129 129. Page 130 Adin Vol 7 1 Februari 2013. Volumenya. Page 129 Adin Vol 7 Pendidikan blank. Coba kita Rustam Ibrahim. Universitas Ibrahim 12 Universitas Nahdlatul Ulama UNU Surakarta Jawa Tengah Indonesia. nah, tekan Ibrahim 12 yahoo.com. Abstrak. Pendidikan multikultural adalah saya panah bawa untuk membaca itu. pendidikan multikultural adalah Abstraknya. proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Pendidikan multikultural menekankan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan. Nah, begitulah intinya. Oke, teman-teman, ini video. Inilah konten bagaimana kita mengakses bahan belajar
So buat teman-teman tunet, kurang sah sepertinya kalau saya belum mengajak kita semua, kita saling rapatkan barisan untuk menghancurkan konstruksi yang ada. Bukan berarti lingkungan kita salah, tapi sudah ada perkembangan yang sangat pesat begitu. Mungkin tunanetra yang lalu memang memang tidak bisa apa-apa, tapi sekarang kita sebagai tunanetra, tentunya generasi muda, generasi milenial, kita harus buktikan kalau stigma yang lama sudah tidak relevan lagi untuk dikasih jadi bahan pemikiran, sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan mindset bahwa tunanetra itu hanya bisa dikasihani. So buat teman-teman secara umum, buat masyarakat secara umum, tolong beri kami 2 hal, kesempatan dan satu lagi penerimaan. Karena dengan 2 hal itu, insya Allah kami bisa bergerak, kami bisa membuktikan kalau ya ini eksistensi kami. Karena dengan teman-teman menerima kami tentunya harus tentunya kami belajar dengan teman-teman. Kalau di sosiologi namanya teori sosialisasi. Kalau kalian teman-teman menerima kami bergabung, kami berinteraksi, kami tentu tahu oh ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang bisa meningkatkan kreativitasnya kita untuk dan sebagainya. Teori pertukaran pun menjelaskan demikian. So kami harapkan dari disabilitas untuk masyarakat secara luas memberi kami kedua hal tersebut secara lebih luas lagi, secara lebih maksimal lagi. Lain kali kita akan berbicara, ngobrol sama teman-teman yang tunanetra dan dia sudah ngajar, dia sudah PNS, pokoknya gitulah. Nanti kita main ke teman-teman yang tunanetra dan beliau sudah buktikan kalau dirinya bisa dengan eksistensinya begitu. Oke, sekian video ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa memberi informasi sedikit lagi mengenai isu-isu disabilitas. Satu hal yang belakangan ini saya dapat begitu, sebuah kalimat begitu lebih tepatnya yang saya dapat, kalau mari kita terus melangkah walau hanya selangkah. Sekian, saya Yoga Indra Dewa, saya bangsa Indonesia, walaupun saya tunanetra. Salam kelingking kiri, salam inklusif.